Sementara itu, pemerintah pusat melakukan alokasi anggaran kepada seluruh daerah di Indonesia yang diharapkan bisa menjadi katalis pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan semangat tersebut, mulai tahun anggaran 2023, pemerintah pusat dapat memberikan insentif fiskal kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pejabat pengawas pada Kanwil Ditjen Pemberdaharaan Provinsi Bali, Natalia Madiarti menjelaskan kebijakan insentif fiskal ini diimplementasikan sebagai bentuk pemberian penghargaan atau rewards kepada daerah yang memiliki penilaian kinerja baik dan untuk mendorong pelayanan publik pemerintah daerah. Kriterianya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan 1. Klaster daerah, 2. Indikator kesejahteraan, 3. Kriteria utama, dan 4. Kategori kinerja. Klaster daerah untuk perhitungan pengalokasian insentif fiskal ini kelompokkan menjadi 3 berdasarkan peta kapasitas fiskal daerah. Daerah klaster A merupakan daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi dan kapasitas fiskal tinggi. Daerah dengan klaster B merupakan daerah dengan kapasitas fiskal sedang dan daerah dengan klaster C merupakan daerah kapasitas fiskal rendah dan sangat rendah. Penilaian variabel indikator kesejahteraan mencakup komponen pertama, penurunan persentase penduduk miskin, kedua, indeks pembangunan manusia atau IPM, dan ketiga, penurunan tingkat pembangunan terbuka. Penilaian indikator kesejahteraan ini menggunakan data 1 tahun sebelum pengalokasian dengan formulasi. Variabel kriteria utama yang digunakan untuk mengalokasikan insentif fiskal disesuaikan dengan klaster daerah dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan alokasi insentif fiskal berkaitan erat dengan kualitas tata kelola keuangan satu daerah, yang antara lain tercermin dalam kualitas laporan keuangan berdasarkan opini dari auditor eksternal pemerintah. Variabel terakhir yang menjadi penilaian untuk alokasi insentif fiskal adalah kategori kinerja yang terdiri atas 1. Kinerja tata kelola keuangan daerah, kategori kemandirian daerah, dan kategori interkoneksi sistem informasi keuangan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Kedua, kinerja pelayanan dasar publik, kategori stunting dan imunisasi, kategori indeks standar pelayanan minimal pendidikan, dan kategori sanitasi dan air minum. Serta ketiga, kinerja pelayanan umum pemerintahan, kategori penghargaan atas sinergi kebijakan Pemda dengan pemerintah, dan kategori kesejahteraan masyarakat. Insentif fiskal yang diberikan sebagai bentuk penghargaan kinerja baik daerah pada tahun sebelumnya ini digunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah yang mencakup pembangunan infrastruktur, dukungan pelindungan sosial, dukungan untuk dunia usaha terutama UMKM, dan penciptaan lapangan kerja. Guna mengoptimalisasi anggaran yang lebih berdampak bagi seluruh masyarakat di suatu daerah, maka insentif fiskal tidak dapat digunakan untuk membiayai gaji, tambahan penghasilan, honorarium, dan perjalanan dinas. Bali Pos melaporkan.